Oke. Ya, jadi kalau kita menghidup, artinya kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di Pertamina. Kita terus menghasilkan orang-orang terbaik dalam menjaga kehandalan sarana fasilitas berdiri sendiri. Mau Gen Y, Gen Z, Gen X, Gen Baby Boomers gitu. Itu kemudian mindset kita semua juga penting. Karena kalau aturan itu ada 10 tahun yang lalu, di mana menghasilkan energi ya cukup minyak dan selesai. Masih di podcast Simbiosis Indonesia, Grow Together Sustain Forever, masih bersama saya Triyogo Wibisono dan narasumber kita hari ini Mas Supadjono dari PT PMC. Nah, Mas, tadi di segmen 2 kita kan udah ngobrol soal tren green jobs yang lagi tinggi. Nah, tapi kalau kita bicara internal Pertamina as a whole company, menjawab tantangan ini, green future leadership atau green leadership dari PMC sendiri terutama gimana, Mas? Oke, tentu di Pertamina Group itu kita punya namanya Pertamina Base atau dulu leadership program yang merupakan salah satu upaya Pertamina Group dalam menjaga energi baru ini, khususnya maksudnya adalah sumber daya manusianya sesuai dengan leveling yang sudah ditetapkan di dalam sebuah korporasi. Jadi dari staff sampai level top itu kita ada namanya soft kompetensi yang harus dilalui. Jadi ketika orang menaiki jenjang tinggi, karir naik itu kita ada kompetensi yang harus dilalui oleh setiap insan atau setiap perwira Pertamina Group gitu. Khususnya juga kalau di MC, Pertamina Maintenance and Construction, itu juga kita menginduk pada Pertamina. Oke. Ya, jadi kalau kita menginduk, artinya kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di Pertamina Group. Kalau sekarang namanya Pertamina Base, itu dari level staff sampai ke C-level. Itu harus melalui jenjang itu. Kalau kami di Pertamina selain itu juga ada namanya Perta MC PM Academy Model. Jadi karena kami adalah di Maintenance and Construction, tentu kami mengejawantahkan, membuat strategi bagaimana kita terus menghasilkan orang-orang terbaik dalam menjaga kehandalan sarana fasilitas produksinya energi. Nah, PM Academy ini menjadi salah satu upaya kita, ikhtiar kita, Perta MC dalam menjaga itu. Karena ujung-ujungnya semua energi itu kan dihasilkan melalui mesin-mesin produksi. Jadi kalau mesin-mesin produksi ini tidak dijaga dengan baik, ya tentu menghasilkan energi yang ramah lingkungan itu menjadi hayalan aja kan gitu, karena nggak ada mesin produksinya. Kalau kita mampu menjaga mesin-mesin produksi, alat-alat produksi, itu harapannya kan tentu mesin produksi itu bisa bertahan lama, kemudian tentu tadi hasilnya, efisiensinya itu bisa diperoleh. Nah, itu merupakan upaya kita dalam menjaga ketersediaan sumber daya manusia yang adaptif. Dengan tentu mengedepankan aspek bisnis dan aspek kebermanfaatan bagi masyarakat, karena ada BUMN di situ kan, yang harus bertanggung jawab bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Jadi itu adalah upaya-upaya kami di Pertamina Group. Bicara soal budaya misalnya, Mas Jono, adaptability ini kan juga ada di, misal saya berusaha untuk menjembatani diskursus dari kelompok Gen Z misalnya, terkait bagaimana kemudian kesiapan dari korporasi-korporasi terutama Pertamina yang bersinggungan sekali dengan pembahasannya ya. Kalau kita ngomongin lingkungan kan ada aktor-aktor yang tanggung jawabnya itu lebih besar terkait emisi global hari ini. Pertamina bisa dibilang ada di situ salah satunya. Kalau saya coba menjembatani diskursus dari teman-teman Gen Z, kesiapan sebetulnya dari induk organisasi dari Pertamina sendiri secara internal terkait
value transisi energi atau perubahan iklim pada umumnya itu gimana, Mas? Ya kita kan masih core value kita masih akhlak ya, ya kan gitu. Jadi itu bisa diejawantahkan bahwa Gen Z atau generasi manapun lah ya. Generasi manapun karena sebenarnya saya nggak mau membedakan antara Gen Z, Gen Y gitu. Itu kan dikotomi yang sebenarnya nggak semuanya juga bisa begitu. Ada juga yang Gen Z yang baik gitu kan. Ada juga yang Gen sebelumnya juga yang dalam tanda kutip punya catatan. Tapi kan itu pengelompokan itu terjadi saat ini kan. Jadi sebenarnya secara umum itu kan kita membahasakannya saja. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang sama, ya green energy itu kepada halayak ramai, kan gitu. Halayak ramai ini skemanya atau latar belakangnya beda-beda. Ya gitu, ada Gen Z, Gen Y, Gen X gitu, baby boomers yang sekarang masih eksis juga kan gitu. Jadi sebenarnya lebih pada bagaimana kita menyampaikan, tetapi toolsnya itu ya sama sebenarnya. Toolsnya dia harus adaptif, dia harus inovatif, dia juga harus bisa kolaboratif. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Mau Gen Y, Gen Z, Gen X, Gen baby boomers gitu, itu dia pada dasarnya harus kolaborasi, harus inovasi, harus adaptif. Mindset itulah yang harus dikembangkan. Jadi kalau kita mau bicara tentang campaign gitu, kampanye tentang zero emission atau green energy, ya sebenarnya lebih pada caranya menyampaikan. Tapi kan sebenarnya esensi, substansi dari energi baru terbarukan kan sebenarnya sama. Ya tadi materialnya kan sama, semua dari alam. Alam semesta ini ada panas bumi, ada batu bara, ada minyak bumi gitu kan, ada tenaga surya, tenaga air gitu. Tapi bagaimana kita menyampaikan secara secara mudah, secara gampang kepada halayak ramai. Tapi kan sebenarnya green energy ini lebih pada impact-nya. Output-nya udah pastilah, output-nya, outcome-nya juga udah. Tapi kan menghasilkan energi sebagai energi ANSI kan nggak bisa juga, karena dia relasinya kan dengan lingkungan. Karena kalau nggak diperhatikan juga agak repot juga. Yang penting energi, tapi kan ternyata gas buangnya bermasalah. Nah, kami bahkan gas buang pun bisa ditangkap ternyata kan. Ada teknologi namanya VRU gitu misalnya. Dia menangkap gas buang, ditangkap kemudian dibalikin lagi. Itu ada juga. Jadi sebenarnya kalau pakai hukum kekekalan energi kan energi tidak dapat dihilangkan. Tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa kita ubah gitu. Artinya sebenarnya kalau basket ya energi sebenarnya segitu. Untuk mobility seluruh alam ini ya segitu, tapi kan ada yang sudah dieksplorasi, ada yang belum ditemukan, ada yang sudah ditemukan, ada yang sudah bahkan dipakai. Jadi tinggal bagaimana porsinya dan kebermanfaatannya sama dampak positifnya. Kalau negatifnya iya pasti ada, positifnya lebih banyak kan gitu. Nah, bagaimana mengurangi dampak energi yang negatif ini kepada energi yang positif sehingga ada relasi yang harmonis antara mobility dengan hasil bauran energi tadi, sehingga kebermanfaatannya itu bisa terpenuhi. Dan teman-teman semuanya di Indonesia ya tentu bisa menikmati itu semua. Ya tadi lagi-lagi kita nggak perlu membatasi diri lah gitu, bahwa ini saya Gen Z terus Gen milenial gitu. Pada dasarnya sepanjang itu ada kebermanfaatan itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting tadi adalah dia problem solving, adaptif, terus kemudian inovatif, dia mampu berkolaborasi. Sepanjang mindset itu dimiliki oleh semua halayak ramai, itu sebenarnya ya santai-santai aja kan gitu.
Ya berarti kalau kita balik soal komitmen misalnya, Iya. komitmen Pertamina as a whole company menjawab tantangan memfasilitasi gitu ya leadership untuk di Green Jobs itu udah clear itu. Udah Mas, ya? clear. Karena kalau menurut saya, kalau saya dapat menyimpulkan ya, Ya. kalau saya itu 3C. Apa tuh? Yang pertama adalah kompetensi. Oke. Ya, kompetensi ini ada technical, ada soft kompetensi. Itu harus dipenuhi dulu, itu mandatory kan gitu. Iya. Karena kalau bicara technical kompetensi, ya tentu dia harus paham kalau dia orang teknik, ya dia harus paham teknik kan gitu. Orang riset, orang kimia, dia harus tahu kan gitu. Itu technical kompetensi, tapi ada soft kompetensi juga. Soft kompetensi inilah yang ya tadi eksistensi tenaga kerja atau perwira Pertamina itu juga perlu survive. Nah disitulah kompetensi itu harus dimiliki. Yep. Yang kedua adalah ya konteksnya. Konteks hari ini tentu beda dengan konteks mungkin 30-60 tahun yang lalu, di mana menghasilkan energi ya cukup minyak udah selesai, kan gitu. Dampak ekologisnya belum Wah, begitu nih. nggak ada istilah net zero emisi itu nggak ada, zaman dulu kan nggak ada kan. Ya pokoknya menghasilkan minyak, Nanti mobil jalan. mobil jalan gitu kan. Nah itu konteks kekinian. Oke. Nah kedisiniannya kan ada juga. Jadi kita harus mengawinkan, mengkoneksikan, namanya connectivity. Jadi tadi ada kompeten, ada konteks, kemudian connected. Jadi mengkoneksikan antara kompetensi dengan konteks itu menjadi penting. Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau orang pintar dia nggak bisa tahu kekiniannya, kedisiniannya, dia juga nggak akan guna juga kan. Iya. Dia pintar jago apa, tapi dia nggak ada yang tahu, Nggak relevan juga. nggak relevan juga kan gitu. Ini bicara orang pintar banget tapi ditempatkan di tempat yang kurang pas, kan nggak jalan juga. Jadi menurut saya 3C itu menjadi penting, kompeten, konteks, dan connected itu menjadi penting karena itu dasar kita dalam menuju pada kebermanfaatan kita sebagai sumber daya manusia yang handal gitu ya. Itu aja sih. Oke, Mas Jono, terakhir mungkin nih pesan dari PMC kepada halayak umum terkait transisi energi ini, terutama dari industri yang memang dari company yang menguasai industri energi Indonesia dari hulu ke hilir. Kira-kira pesannya apa nih, Mas? Sebenarnya mudah saja sih. Mudah bukan berarti menggampangkan, tetapi sebenarnya ada hal yang perlu kita cermati bahwa energi itu bisa dihasilkan oleh alam ini. Kebetulan Pertamina sebagai entitas yang secara value itu mungkin lebih besar dan diberi amanah oleh negara untuk mengelola energi bumi, gas minyak bumi dan turunannya dan bauran energi yang sudah menjadi mandat dari regulator. Nah, untuk menjaga ini tentu tidak bisa sendiri karena kita tadi lagi-lagi harus berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di negeri ini. Ya tentu harapan itulah yang menjadi aspirasi kami bahwa kita harus bergerak bersama-sama. Semua entitas di negeri ini tanpa pandang bulu itu harus bersatu padu untuk mengelola energi ini. Jadi tidak bisa sepihak juga, karena end user juga penting. Kemudian mindset kita semua juga penting, karena kalau aturan itu ada, kemudian mindset itu nggak ada, juga sama juga. Karena seringkali kita kalau ada aturan yang dari eksternal atau dari luar negeri kita bisa patuh, tapi ketika di dalam negeri ada aturan itu kenapa kita bisa melanggarnya kan gitu. Jadi sebenarnya tadi lebih pada willingness kita, awareness kita, bagaimana menyikapi energi ini seperti apa. Kalau itu menjadi baik, ayo kita jalankan. Tapi kalau itu menjadi tidak baik, ayo. Karena lagi-lagi energi itu tidak bisa hilang. Kalau menurut hukum kekal energi, semua energi nggak akan hilang. Dia hanya berpindah aja, berubah bentuk. Nah itulah yang harus kita cermati, bahwa kita harus optimis bahwa
besok itu ada harapan besar bahwa energi itu akan menjadi bersih. Energi itu akan menjadi manfaat untuk kita semua. Itu aja sih buat saya. Oke, Sobat Hijau, itu dia bincang-bincang kita hari ini umumnya terkait SDM, sumber daya manusia Indonesia, bagaimana untuk menyambut agenda transisi hijau langsung bersama Mas Jono dari PT Pertamina Maintenance and Construction. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton di episode kali ini. Pantau terus sosial media kami Simbiosis Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk bincang-bincang terkait lingkungan dan ekonomi sirkular lainnya. Terima kasih banyak. Stay tune di podcast Simbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever.